Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erna Nur Aini. Sobat Demi Pena, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sobat Demi Pena, kali ini saya ingin sharing sebuah pendekatan pengajaran membaca dengan cara anti mainstream. Kenapa disebut anti mainstream? Karena dengan cara yang tidak biasa. Biasanya kan kalau membaca itu modulnya kayak gitu-gitu tuh, serius sekali. Nah, kali ini latihan membaca ini disajikan dalam bentuk lembar kerja di mana anak diminta membaca dengan bimbingan kita, dan ini menggunakan suatu metode khusus. Ya, di sini di hadapan Anda saya sudah sediakan dua lembar kerja yang sebelah kiri dan lembar kerja yang sebelah kanan. Nah, pada dua lembar kerja ini memiliki nama yang berbeda. Lembar kerja yang pertama namanya adalah panah lentur karena nanti kita akan menggunakan tanda panah. Sedangkan lembar kerja yang kedua disebut dengan cari pasukan. Oke, kita akan simulasikan bagaimana cara memainkannya atau menyampaikannya dalam pembelajaran membaca. Kita mulai. Kita masuk ke lembar kerja yang apa ini namanya tadi? Panah lentur ya. Ya. Di sini kita lihat ada 3 buah permen, di mana setiap permen itu memiliki suku kata yang berbeda-beda. Ada ma, ada hi, ada bu, dan ada ku. Nah, anak sampai pada pembelajaran ini tentunya kalau dia sudah lewat pada tahap kemampuan membaca suku kata. Kemudian dia juga sudah bisa masuk dalam membaca suku kata yang melibatkan 3 huruf. Nah, cara main untuk panah lentur ini adalah seperti kita tahu panah atau permen yang pertama itu ada suku kata berbunyi ma. Nah, ma ini akan memanah suku kata yang berada di sampingnya, tetapi dengan syarat bahwa yang mendapat panah dari permen ma ini harus menjadikan sebuah kata yang anak-anak paham atau sebuah kata yang memiliki makna. Oke, kita coba misalnya ma, coba kita sambungkan dengan tam. Nah, nggak ada artinya kan? Jadi jangan diberi panah. Sekarang anak kita minta membaca ma, lalu mereka membaca lagi sak. Jadinya masak. Ada artinya enggak? Ada. Jika ada artinya, maka berarti anak diminta membuat panah. Oke, kita buat panah ya. Ya, dapat 1. Sekarang masih ma. Ma lit. Ada artinya atau tidak? Tidak kan? Karena tidak ada artinya, maka berarti tidak diberi panah. Sekarang selanjutnya ma lan. Tidak ada artinya. Berikutnya ma suk. Coba digabung. Masuk. Ada artinya karena itu membentuk kata masuk. Oke, berarti anak diminta membuat panah yang kedua. Selanjutnya maman. Maman itu nama orang, jadi bukan kata ya, tapi sebuah nama ya. Makan. Ya, jelas dong, makan tahu artinya apa.
Itu dia. Jadi permen suku kata yang berbunyi ma mendapatkan 3 pasangan. Maka menjadi kata masak, masuk, dan makan. Ingat, ini hanya bisa dijalankan atau dilaksanakan jika anak itu bisa membacanya. Jika tidak bisa membacanya, berarti harus dibimbing bagaimana agar kemampuan level tersebut dikuasai. Selanjutnya, kita masuk ke permen yang kedua. Ada permen dengan bunyi suku kata hi. Baik, coba kita cari pasangannya dan kita akan berikan panah lenturnya. Hitam, hitam. Ada artinya bukan? Selanjutnya, hisak. Nggak ada. Mungkin Anda tahu arti hisak, kalau saya tidak tahu. Hilit, nggak ada artinya. Hilan, nggak ada artinya juga. Hisup, nggak ada artinya. Himan, nggak ada artinya. Berikutnya, hikan, nggak ada artinya. Coba bayangkan, anak mengerjakan lembar soal ini, itu artinya dia akan membaca 1 dikali 7. Untuk menemukan suku kata yang bermakna atau kata gabungan kata yang bermakna, dia membaca 7 kali. 1 dikali 7. Maka ini ada permen 4. Maka 4 dikali 7. Maka meskipun kelihatannya sedikit, dengan perasaan penasaran, anak ternyata membaca sebanyak 28 kata. Sambil dia menebak-nebak gabungan suku kata mana yang memiliki makna. Nah, inilah menariknya. Terlihatnya tidak terlalu banyak, padahal pada prakteknya anak harus membaca dalam jumlah yang banyak. Itu artinya lembar kerja ini mengurangi tingkat stres anak. Biasanya jika anak dihadapkan sebuah lembar kerja, lalu dilihatnya tulisannya sangat banyak, belum apa-apa sudah merasa stres duluan. Bisa dipahami kan? Dan ini namanya panah lentur. Saya sudah simulasikan sebanyak 2 kali langkah permainan. Insya Allah Bapak Ibu maupun pengajar atau pendidik bisa memahami bagaimana cara lembar kerja ini diberlakukan dalam pembelajaran bersama murid maupun putra-putrinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini, tadi namanya adalah cari pasukan. Kalau ini adalah panah lentur, yang sebelah kanan ini adalah cari pasukan. Oke, dalam menemukan pasukan kita bisa membedakannya dengan warna, misalnya menggunakan pensil warna, bisa juga menggunakan dengan tanda. Tandanya bisa tanda centang, silang, lingkaran, segitiga, terserah kreativitas Anda. Misalnya begini. Pak ini merupakan pemimpin. Dia punya pasukan ada di sini. Bagaimana menemukan pasukan milik Pa? Gampang sekali. Mari kita kasih tanda bendera Pa. Oke, tandanya silang. Sekarang kita cari pasukannya. Pasukan Pa adalah suku kata yang apabila digabungkan dengan Pa akan membentuk kata bermakna. Kita coba. Palan, nggak berarti. Pamas, tidak. Papat, papat ada dalam bahasa Jawa.
Kita sepakati mau pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Jika pakai bahasa Indonesia berarti papat, tidak bermakna. Pahat ada, maka berarti hat adalah anggota dari pa. Berikutnya, papas. Papas artinya ketemu. Kita beritahu artinya kepada anak atau murid. Paman. Paman artinya om. Pamut, bukan? Pasok. Pasok artinya memasukkan sesuatu. Pagar. Pakop, bukan? Pakar. Pakar artinya orang yang sangat ahli. Panas. Pahat. Parah. Oke, ada yang ketinggalan tadi di atas. Pahit. Nah, dalam mengerjakan lembar kerja ini, Anda bisa menyediakan pensil warna yang berbeda-beda. Misalnya, pasukan Pa adalah pasukan kuning, maka yang diberi tanda silang semuanya diberi warna kuning. Kita tahu kan anak kecil itu sangat suka dengan tebak-tebakan, sangat suka dengan mewarnai, sangat suka dengan permainan. Maka ini adalah menggabungkan ketiganya. Berikutnya, pasukan Ja. Maaf, pasukan Ja. Kira-kira yang mana ya? Oke, kita sebagai orang dewasa pasti paham. Ja pasukannya adalah lan, jalan. Lalu Ja pasukannya yang lain adalah hat, jahat. Ini sama seperti lembar kerja yang sebelumnya. Bahkan ini lebih complicated, lebih rumit. Karena apa? Karena kita tinggal mengalihkan berapa kali anak akan membaca satu lembar kerja ini. Meskipun sudah diberikan tanda warnanya kuning, kita bisa misalnya ini warnanya hijau. Kok misalnya Ja itu sama dengan hat tadi. Hat sudah milik Pak, pahat. Tapi kok jahat itu sama atau bisa? Maka ini tumpukin saja dengan warna yang baru sesuai dengan warna Ja. Maka anak akan mendapatkan insight baru lagi, yaitu warna apa yang muncul apabila ada kombinasi antara warna milik Pa dan warna milik Ja. Maka akan ada banyak hal yang menjadi pelajaran buat anak. Dan silahkan Anda hitung satu suku kata ini akan selalu mereka baca berdampingan dengan suku kata yang lain. Tinggal dijumlah ada berapa banyak. Meskipun kelihatannya simpel atau sederhana, ternyata anak membaca dengan sangat banyak. Dan tampilan dari lembar kerja ini tidak bikin stres karena terlihat simpel dan sedikit. Padahal pada prakteknya anak belajar sangat banyak. Baik, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat Anda yang sedang memberikan pelatihan membaca buat putra-putrinya maupun murid-muridnya di sekolah, baik yang berada di formal maupun non-formal seperti bimbingan belajar. Sampai ketemu lagi insya Allah di postingan yang lain. Jangan lupa like, komen, dan share jika ini bermanfaat. Serta untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan kalian atau Anda tidak ketinggalan dengan postingan-postingan terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi, kurang dan lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.